سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ونضيع عن الرجال في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab hadratus Syekh Imam Ahmad ibn Athaillah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bi fidarain. Thumma ila sahibu syarhuha Ki Saleh bin Umar Darat rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fidarain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ilan qal yang lalu bicara tentang ikhlas, bahwa amal wajib disertai dengan ikhlas. Ikhlas ada 3 dan kita harus memilih salah satu dari 3 macam ikhlas. Apabila kita tidak berada pada salah satunya, berarti kita ibadah dalam keadaan riya. Ibadah dalam keadaan tidak ikhlas. Nah, kalau ibadah nggak ikhlas bagaimana? Ya, ibadahnya nggak ada gunanya. Artinya nggak dihitung menjadi ibadah yang punya pahala. Bahkan ibadahnya bisa menjadi satu ancaman. Orang yang ibadahnya nggak ikhlas karena Allah bisa dikategorikan ibadah yang syirik. Syirik khafi paling enggaknya. Maka ini bisa menjadi ancaman karena menduakan perintah Allah. Yang merintah kita ibadah Allah, tapi kita menghadapkan diri pada selain Allah. Nanti kalau kamu mau minta upah ibadah kamu, apa kata Allah? Ya minta sama yang kamu ngadep itu dong. Masa minta sama saya? Kan yang namanya riya itu kan hatinya ngadep sama orang lain. Pingin dipuji orang, pingin dihargai orang, pingin dimuliakan orang, pingin. Maka ketika ibadahnya riya, terus yang riya itu minta upah, maka kata Allah, ya ngadep aja sama yang kamu ngadepin itu, masa sama saya. Tapi kalau ibadahnya kamu ngadepnya Allah, maka Allah yang akan menghargai ibadah itu. Jadi ibadah itu paling enak ibadah yang ikhlas. Tapi kadang kita anggap itu paling sulit.
Kenapa? Karena kita selalu punya tendensi yang lain. Karena kita nggak dapat apa-apa nafsu itu loh. Nafsu itu nggak seneng kalau nggak dapat apa-apa. Maka nafsu itu selalu mencari sesuatu untuk diperoleh, walaupun sekedar cuman pujian. Gitu. Oh, ini mau ibadahnya untuk Allah, semuanya lillah. Kenapa kok begini? Ya kan pujian dikit-dikit nggak apa-apa lah. Nafsunya seneng gitu kalau gitu. Jadi yang membawa kita itu kadang nggak mau menjadi orang yang ikhlas itu karena nafsu selalu minta bagian. Nafsu minta mendapatkan sesuatu. Kalau kita ikhlas murni karena Allah, nafsu nggak dapat apa-apa. Kamu ngajinya tekun supaya karena Allah, mau ada orang denger, mau nggak denger, mau suaranya bagus, nggak bagus, ngaji aja. Kan nggak dialem orang. Nafsunya nggak dapat apa-apa. Itu nafsu nggak seneng ya begitu gitu loh. Kecuali nafsu yang sudah kita perangi. Nafsu yang sudah kita didik dengan pendidikan yang berat, pendidikan yang keras, pendidikan yang telaten, tekun, baru nanti nafsu itu nggak minta bagian. Selagi kita nggak pernah didik nafsu, ya nafsu selalu minta bagian. Sampai kita nggak berasa bahwa di situ ada kepentingan nafsu yang berbicara. Gitu. Kayak udah bener maksudnya. Tapi ternyata terselip ada maunya nafsu. Mikirnya begini mikirnya. Kita ini diberi oleh Allah nafsu. Ya, beda sama yang lain maksudnya. Dikasih akal dan dikasih nafsu. Lah nafsu itu sifatnya nafsu nggak pernah mau diikat. Nafsu itu sifatnya nggak mau terikat. Pagi harus sholat, subuh, zuhur sholat, maghrib sholat, itu terikat. Dan nafsu itu nggak seneng terikat begitu gitu loh. Maunya ya bebas, saya mau bangun jam berapa, itu wataknya nafsu begitu dulu, kamu kenali dulu. Jadi nafsu itu susah diikat. Kalau susah diikat berarti susah diajak untuk ibadah, gitu loh. Jadi dasarnya nafsu itu susah diajak ibadah. Nah, kok tiba-tiba kamu itu pingin ibadah atau tiba-tiba kok giat ibadah, maka kamu harus ngontrol diri. Ini saya ini kenapa? Kok tahu-tahu semangat ibadah ini ada apa gitu loh. Karena ketika nafsu itu memperoleh keinginannya, maka akan semangat dia jalannya. Karena ada sesuatu yang akan dia dapati gitu loh. Jadi kamu harus bisa kontrol ini. Kok tiba-tiba ada pengajian, saya semangat datang, ada apa sih ini ya? Oh, mungkin anaknya Pak RT mau datang juga ini. Makanya kok saya cepet jalannya. Ini kamu harus kontrol diri, ada apa ini gitu. Karena nggak biasa-biasanya semangat kok ini. Semangat, ini ada apa gitu loh. Jadi ada orang kok ibadahnya semangat, itu bukan seneng harusnya, tapi tumben ini badan saya kok semangat diajak ibadah. Ada apa ini? Oh, roynya nyanding, oh pantesan ikut melulu kemana ngaji. Roynya ikut, semangat jadinya. Nah, itu loh. Jadi ada tendensi yang didapati selain hati nafsu itu ya mau. Suruh capek-capek juga mau, yang penting dapat bagian gitu loh. Makanya wali-walinya Allah itu dia berusaha mendidik nafsunya dengan luar biasa. Sampai urusan makan saja nggak pernah mau milih menu. Pokoknya kalau di pikirannya pinginnya padang, yang dimakan tempe gitu. Kalau pinginnya kok ikan bakar, yang dimakan tahu. Kalau pinginnya kok daging goreng, yang dimakan singkong. Pokoknya ditentang, nggak pernah dididik nafsunya itu, dididik untuk jangan punya mau macam-macam. Itu
Lah nafsu itu kadang ketika mau diturutin nanti ini lama, nafsu ini nggak dididik untuk nggak punya kesenangan, terus lama-lama kan meronta nafsu itu. Berontak, ibarat kuda itu kalau sudah ditekan-tekan ya loncat juga maksudnya. Nah ketika loncat itu nanti yang pengendalinya itu janjiin, kamu boleh nanti makan gulai, tapi sholat dulu 20 rakaat. Mau dia cepet sholat. Gitu loh, nafsu itu begitu. Yang penting habis ini makan gulai, nah, gitu loh. Jadi kamu harus kontrol ini, saya ini sholatnya karena Allah atau karena gulai, gitu loh maksudnya. Ini sering kali kita terlibat di situ. Kalau kita nggak mendidik nafsu, ya kita nggak ngerti ini celahnya ini nafsu apa karena Allah, gitu loh. Ini yang sulit kalau kita nggak terbiasa mengamati diri. Sholat ya sholat, ngaji-ngaji. Ya kadang masih ikut ini. Karena halusnya luar biasa yang namanya ajakannya hawa nafsu. Terus jadi orang yang ikhlas adalah bagian dari menjadi hidupnya suatu amal. Tanpa ikhlas, amal itu tidak menjadi amal yang hidup atau amal yang punya nilai. Nah, dilanjutkan sama Imam Ibnu Athaillah, Imam Ahmad Ibnu Athaillah, idfin wujudaka fi ardhil humul famana bata mimma lam yudfan la yatimmu natajuhu. Tanamlah dirimu di dalam bumi kerendahan. Sebab tiap sesuatu yang tumbuh tetapi tidak ditanam, maka tidak akan sempurna dia tumbuh. Ini makna terjemahan. Kita disuruh menanam diri kita. Sesuatu yang ditanam itu bagaimana? Nggak kelihatan. Tadinya nongol, ditanam, jadinya apa? Nggak kelihatan. Kenapa? Sesuatu yang tumbuh tanpa ditanam, tumbuhnya mesti nggak sempurna. Coba kamu nanam cabai nggak ditanam, kan miring ke sana. Cabai miring ke sana, pohon kelapa namanya. Kamu naruh kelapa, gelondongan, kamu tanam, nggak ditanam namanya. Terus miringnya udah ke sana tumbuhnya. Kalau tumbuhnya ngawur maksudnya. Gara-gara apa? Nggak ditanam. Jadi kalau dia ditanam, nggak kelihatan dulu nih. Nanti begitu tumbuh, tegak dia tumbuhnya. Ini sesuatu yang ditanam dulu. Lah kalau umpamanya nggak ditanam, kamu nyebar biji, nyebar apa, itu kalaupun tumbuh, nggak kamu pindah ke tempat lain, nggak kamu tanam, ya tumbuhnya miring. Kalau tumbuh, kalau nggak tumbuh, dipatok ayam. Sebenarnya biji dipatok ayam ngapain lagi ya? Makan semut. Kalau nggak tumbuh, kalau tumbuh miring. Jadi nggak sempurna semua gitu loh. Nah kita diperintah menanam diri. Apa maksudnya? Maksudnya jangan pernah menampakkan amal perbuatan yang akan membuat kita terkenal. Justru kita disuruh menyimpan amal. Kalau sampai amal itu akan membuat saya itu masyhur, dikenal orang, dipuji orang, maka berbahaya untuk hati kita, gitu loh. Ini hati bisa miring-miring jalannya ini.
Kamu dipuji sama satu orang aja kadang udah jalannya kayak ada bambunya begini. Apalagi dipuji sekampung namanya. Hah? Sekampung muji kamu semua. Wah, usah lewat. Cuy. Wah, jalannya luar biasa. Nah, kita disuruh menyembunyikan diri. Kenapa? Karena apabila amal itu menjadi amal yang tidak disembunyikan, amal tapi nggak disembunyikan, berarti diapain? Dipamerkan. Maka apa akan jadinya? Akan dimakan, dipatok burung riak. Maka amal itu akan dimakan sama riak. Itu ibaratnya kamu punya padi satu lumbung, kena riak satu itu ibarat kena hama, tahu nggak? Habis atau? Jadi kalau kamu kok punya amal tapi disertai dengan riak, maka ibaratnya amal itu seperti gambarannya bijian yang dimakan oleh, hingga dia nggak akan tumbuh apa-apa, nggak akan bisa menjadi apa-apa. Jadi akan sia-sia orang yang amalnya disertai dengan riya. Ya, nyambung ini ya. Jadi orang untuk bisa ikhlas, caranya gimana? Sembunyikan amal. Itu caranya ikhlas yang paling gampang. Kalau ngamal, ngumpet. Sedekah, ngumpet. Mau ngaji, ngumpet. Artinya baca Quran, ngumpet biar orang nggak dengar. Nanti ikhlas, ini muncul. Caranya ngumpet. Mau tahajud, ya nggak usah di masjid, di rumah, di kamar. Mau duha, nggak usah ke masjid, di rumah. Ini nggak usah ditampilkan di hadapan manusia. Maka ini jalannya untuk bisa kita mendapatkan ikhlas. Ibaratnya apa? Ketika amal itu kita lakukan dengan sembunyi-sembunyi, berarti kita menanam diri, tidak menampilkan diri. Nah, kalau kita tanam amal itu, maka nanti akan tumbuh menjadi kebaikan, akan berdampak di hati kamu, menenangkan hati kamu, membawa dampak kepada cara berjalan kamu, cara bicara kamu, gaul sama orang juga tenang. Gara-gara apa? Punya dampak dari amal ibadahnya. Tapi kalau amal itu diseringan di hadapan orang, nggak berbuah apa-apa, nggak. Hingga nggak ada buahnya diri kita, kayak nggak ada perbedaan dari hari ke hari begitu. Padahal amalnya ya, karena kita nggak mencoba menanam amal tersebut, menyembunyikan amal tersebut. Artinya harus punya kita ini amal-amal yang kita sembunyikan, yang orang lain itu nggak tahu gitu. Sehingga nanti dari amal-amal tersebut akan tumbuh sesuatu yang baik. Nabi SAW bersabda, perbandingan amal yang ditampakkan dengan amal yang disembunyikan itu 70 derajat. Kamu sholat sunnah dilihat orang, sama sholat sunnah nggak dilihat orang, itu perbandingannya 70 derajat. Kalau kamu kan sholat sendiri dengan sholat berjamaah 27 derajat. Coba. Ini berjamaah yang ditekankan itu tingkatnya cuma 27. Nah, ini kamu nyimpen amal nggak kamu tampilkan, sama amal yang kamu tampilkan bedanya 70 derajat. Lebih istimewa daripada
kemuliaannya sholat berjamaah. Ini nanti yang dimaksud adalah amal-amal yang harus disembunyikan. Nanti ada kita bicara amal yang nggak bisa disembunyikan. Ini bicaranya amal yang bisa disembunyikan. Kayak apa contohnya? Sedekah. Makanya ada sedekah sirri, ada sedekah jahar. Sedekah yang diam-diam dengan sedekah yang terang-terangan. Kayak riwayat ulama-ulama dulu kalau ngamal tengah malam depan rumahnya orang taruh fulus. Wah, nggak ada yang tahu. Yang ngasih siapa yang nggak ngerti orangnya. Dianya dianterin ya enggak. Sampai nanti taunya kapan? Ketika mati. Begitu mati, berhenti. Nggak ada lagi yang bagiin. Oh, berarti si Anu yang bagi. Taunya waktu mati gitu loh. Selagi masih hidup nggak ngerti. Ini amal yang sembunyi. Ini ada riwayat begitu. Ada orang punya pondok pesantren, lagi bangun pondok, depannya tetangga banyak, ada orang kaya di situ. Asal didatengin sama dia, diminta semennya nggak pernah ngasih, diminta bantuan pembangunan nggak pernah ngasih, sampai diminta gula buat ini orang yang kerja nggak ngasih udah. Pokoknya asal Pak Kiainya datang ketok-ketok tutup pintu nggak ada. Kata Kiainya apa? Ini orang kikirnya mudah-mudahan cepat mati ya Allah, cepat mati ya Allah, biar ganti orang lain tetangga saya. Nah, kalau pas dia ke tempat lain, sebelahnya ada material, ada warungan kayak bude komplit, ada. Dimintain bantuan apa saja, cepet. Bahkan tiap bulan selalu ngirimin. Tukang sembako tiap bulan, beras sendiri, Indomie sendiri. Material, butuh apa Pak? Kirim. Butuh apa Pak? Bayar, nggak usah. Untuk masjid kan, mondok. Ini yang material aja baik begitu. Tukang sembako yang miskin, nah ini orang kaya, diketok-ketok sama sekali. Kiai ini cerewetnya luar biasa. Sampai lancar tuh tiap bulan, pembangunan ya lancar, dibantu material, dibantu. Suatu hari orang kaya ini mati. Itu mati yang paling syukur kiainya dulu. Alhamdulillah, ya Allah kabul doa saya ya Allah. Sampai suruh nyolatinnya nggak mau, enggak. Ngapain nyolat-nyolatin begitu? Peditnya luar biasa. Begitu dikubur selesai, semua selesai, awal bulan kiriman bisa datang, nggak datang lagi. Disamperin, Pak, bisa ngirim beras apa ke pondok? Ya nggak pernah ngirim Pak, saya kan dibayar Pak. Yang bayar siapa? Itu Pak Haji itu. La ilaha illallah. Material tanya, Pak kok nggak pernah ngirim? Saya minta semen, bayar Pak sekarang. Oh, kok bayar? Kan misalnya nggak bayar. Oh, yang bayar Pak Haji itu Pak. Sampai nangisnya, bikin hall dia akhirnya. Yang ngadain hallnya kiainya itu Pak, orang kaya itu. Oh ternyata ini ibadah sembunyi, sirri. Kenapa? 70 kali. Kalau diketok-ketok tadi minta bantuan dikasih, ya sama, amal namanya. Tapi Allah nggak mencatat kebaikan lebih, gitu loh. Kamu ngasih terang-terangan ya ada pahalanya, kamu ngasih sembunyi-sembunyi ada pahala. Tapi Allah meningkatkan pahalanya sedekah yang sembunyi. Kenapa? Karena ibadah sembunyi-sembunyi bersih dari riya, gitu loh. Ini yang pentingnya di sini. Jadi bersih dari kotoran, bersih dari sesuatu yang akan merusak amal tersebut. Nih sabda Nabi SAW demikian. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, apabila kamu bersedekah secara terang-terangan, maka itu baik. Apabila engkau bersedekah dengan sembunyi kepada fuqara, maka itu lebih baik. Nah, itulah, ini bedanya.
Ya Allah ngomong kalau kamu sedekah terang-terangan itu baik. Tapi kalau sembunyi lebih baik. Maka dalam hal ini maksudnya bukan hanya sedekah tapi semua amal. Amal apa saja yang bisa disembunyikan, kalau kita sembunyikan menjadi lebih baik. Lah, boleh nggak kita menampilkan amal? Saya memamerkan amal, boleh nggak? Sedekah depannya orang, sholat depannya orang, ngaji depannya orang, boleh nggak? Boleh, tapi punya 3 syarat. Kalau 3 syarat terpenuhi, maka boleh kamu terang. Kalau nggak ada, kalau 3 syarat nggak terpenuhi, kamu terang-terangan, berarti amal kamu kena riya, gitu loh. Amal kamu jadi amal yang nggak punya nilai. Apa 3 itu? Yang pertama, kamu harus selalu mengintai hati kamu bahwa kamu tahu betul ini nggak riya. Ketika kamu kok betul-betul memamerkan sedekah di masjid, kata pengurus masjid ngomong, umumin Pak pakai speaker, haji kopur nyumbang 1 juta begitu. Yang nyuruh kopur, boleh nggak? Boleh. Tapi kamu harus yakin bahwa yang kamu kerjakan itu sudah nggak ada riya. Artinya apa? Murni kamu menyadari itu ditolong oleh Allah. Bahwa hartanya Allah. Perintahnya perintah Allah. Amalnya karena Allah. Ketika sadar seperti itu, hilang riyaknya boleh. Kamu mau amal sambil teriak-teriak juga boleh. Ini 1. Hatinya jelas terkontrol, bersih dari riya. Hatinya bersih dari pengakuan kalau amal itu muncul dari dirinya. Ketika sudah bisa mengakui amal itu muncul ditolong oleh Allah, maka boleh kamu amalnya ditampilkan di hadapan orang. Terus yang kedua, kamu harus yakin akan ada orang yang ikut. Ini kalau saya ceritakan, kalau saya tampilkan, akan ada yang mengikuti. Umumkan, kopur nyumbang 1 juta. Habis itu bihi, oh kopur aja nyumbang, masa saya enggak ikut nyumbang namanya. Oh si Anu, oh kata Warno, saya juga nyumbang. Oh, ini berarti yang kamu tampilkan itu niatnya untuk ngajak orang. Ketika kamu yakin orang lain ada yang ikut, boleh. Kalau nggak yakin, nggak boleh. Gitu loh. Kamu sudah yakin ini saya nggak riya, nggak ada riyanya, saya ikhlas. Tapi saya mau umumkan, lah ngapain? Biar orang lain ada yang ikut. Yakin nggak ada yang ikut? Ya nggak yakin, ya nggak usah. Kecuali ada yang kamu tuju, gitu loh. Namanya saya habis jalan-jalan keluar, atau ada orang di luar, ada seorang direktur masjid, direktur perusahaan dimintain sumbangan, terus nyumbang 10 juta. Direktur nyumbang 10 juta. Habis nyumbang dia di luar, terus main. Direktur ini kawannya Gopur. Begitu ke rumahnya Gopur, cerita, Pur, tadi gua habis nyumbang masjid 10 juta. Itu ceritanya begitu itu nggak bermanfaat gitu loh. Karena ceritanya depannya, kata Gopur, stop, banyak banget Pak. Kenapa enggak sebagian ke sini? Lah ya dong, itu ceritanya mestinya sama direktur lain. Nah, begitu pantas. Boleh kamu cerita sama direktur
Nah, sama GoPro cerita, ngapain lu? Lu mau pamer maksudnya kan begitu pasti kan? Oh enggak, saya mau ngajak. Lu salah orang. Masa ngajaknya GoPro? Lu salah ngajak namanya, gimana sih lu? Jadi cerita itu boleh, kamu mamerin boleh. Mamerin itu bukan hanya amal di waktu itu, bukan. Kamu ngamal di mana, ceritain. Atau malam kamu tahajud 1000 rakaat. Semalam gua 1000 rakaat doang. Ceritanya sama Roy namanya. Nggak capek loh. Ceritanya sama yang lain yang dari pondok ahli ibadah gitu mestinya. Hebat ya. Gua ntar malam mau. Itu yang cocok gitu loh maksudnya. Boleh kamu cerita. Cerita habis haji sama orang yang mau berangkat haji. Ini sudah taat, becak, ngojek ceritanya. Gua pergi haji pakainya VIP lagi. Lu nggak mikir disumpahin malah itu ya. Udah mardut hajinya itu. Lu nggak mikir orang lain apa? Haji itu orang lain harus terpenuhi semua dulu, tetangganya. Ini gua sedih gua. Gak ada gunanya amal gitu. Jadi amalnya boleh kamu pamerin asal kamu yakin. Ini kalau saya cerita orang itu akan, kayaknya ada kan orang bawa proposal, tulis di atas sendiri, Bapak anu juta gitu. Bapak mancing, mancing. Kalau mancing beneran boleh, kadang panitia bohong, si anu 100 juta. Ini yang nyumbang siapa? Main tulis 1 juta. Begitu ke rumah, ini siapa? Si anu Pak. Oh 1 juta saya juga. Ini bohong namanya. Itu haram yang begitu, bohong. Harus cari orang beneran itu yang mau 1 juta dulu. Tulis atas sendiri, ya baru bawahnya ngikutin. Gua gocap lah, ya nggak apa-apa lah. Pancingan 1 juta keluarnya gocap. Boleh mancing begitu boleh gitu loh. Asal tujuannya betul-betul yakin ada yang mau. Makanya sering kali rapat mau pembangunan daerah apa. Saya juta. Kan rapat bareng nih. Dia aja nyumbang yang ini. Saya juga. Nah, ini muncul nih. Nah, ini boleh begitu. Nah, depannya orang fakir pamer. Kan repot. Ini kamu nggak salah ngomong. Tempat jangan di sini ngomongnya, sono ngomongnya. Yakin ada yang mau. Kalau kamu kok nggak yakin, apalagi nggak tahu ini ada mau ikut apa nggak, ya nggak perlu, ngapain? Justru malah nanti ketempelan sama riya amal itu. Yang ketiga, tidak akan menyakiti orang lain. Kenapa? Kadang bersedekah secara terang-terangan itu nyakitin orang lain. Umpamanya yang fakir diundang pembagian anak yatim, pembagian sembako anak yatim. Anaknya sama emaknya suruh naik ke panggung bareng, nerima bantuan paling 20.000, syutingnya 17, sono. Itu si ibu itu naik ke panggung sambil nunduk, ya Allah. Ini haram hukumnya. Menyakiti hati, malu, orang dipermalukan. Hanya gara-gara uang segitu harus dilihat orang banyak harus. Sama kamu begitu. Sini. Ini buat kamu nih. Yang dipanggil kok malu, haram kamu ngasih. Yang dipanggil itu kok malu. Gara-gara di depannya orang ini kok saya dipanggil mau dikasih, maka hukum ngasihnya haram gara-gara menyakiti hatinya orang. Jadi kamu harus lihat-lihat, ini kalau saya panggil dablek apa enggak gitu loh. Kalau dablek, nah sini. Malah kadang saya Pak, belum Pak. Nah, maju. Ini dablek namanya, enggak apa-apa yang begitu dipanggil, daftar sih. Tapi kalau orangnya kok sudah fakir, ini pemalu, ya jangan kamu panggil, kamu nganterin nih buat kamu. Gitu loh. Diem-diem orang lain nggak tahu. Gitu loh. Jadi kamu harus lihat-lihat orang kalau mau ngasih. Ini muka tembok atau muka, nah gitu. Ini gampang pecah nggak gitu loh. Kalau gampang pecah,
Jangan coba-coba. Nanti amal kamu bukan jadi baik, malah amal kamu jadi riya, jadi sia-sia karena membuat orang lain sakit hati. Jadi syaratnya ada 3 apa? Bersih dari riya, mengajak orang lain, tidak menyakiti orang lain. Kalau 3 ini ada, maka kamu boleh amal itu secara terang-terangan. Mau ngaji terang-terangan, mau sholat terang-terangan. Kalau enggak gimana? Sembunyikan. Maka itu derajatnya 70 kali lipat. Dan akan membawa dampak baik ke hati kita ketika amal itu disembunyikan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man sanna sunnatal hasanatan, siapa orang yang mengerjakan sunnah yang baik, kemudian diikuti orang lain, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengikuti tanpa dikurangi. Ini maksudnya memamerkan amal gitu loh. Saya bikin acara sunnah baru yang di zaman Nabi nggak biasa diselenggarakan. Kayak contohnya apa? Ya, bikin selawatan, bikin maulidan. Yang zaman Nabi itu belum ditampilkan secara seperti kita. Apa namanya? Kemasannya nggak seperti kita. Terus kita mengemas, yang kemudian kemasan kita diikuti orang lain, maka kamu dapat pahala seperti orang lain yang ngerjain tanpa dikurangin. Ketika amalan kamu itu amalan yang baik. Apa-apa saja. Ya, kok bisa kamu dapati seperti memberi titik Al-Quran. Oh, itu kan sunatan hasanatan. Sebelumnya Quran nggak ada titik. Dikasih titik. Orang setelah ngikutin Quran titik. Itu semua Quran yang bertitik, yang ngasih titik pertama itu kebaikan. Orang mengemas satu ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, maka pengemasnya ini ketika orang setelah pakai buku itu terus untuk pelajaran, terus mendapatkan sunnah itu tanpa dikurangi pahalanya. Ini kan pamer, tapi diikuti orang lain gitu loh. Dia yakin akan diikuti orang lain. Makanya saya tampilkan amal ini agar orang lain mengikuti. Maka boleh enggak? Boleh. Jadi kalau saya sudah punya 3 ini, terus saya tampilkan amal saya, boleh enggak? Boleh. Kalau sudah punya 3 ini. Tapi kalau kamu sembunyikan, tetap lebih baik. Coba. Ini kalau saya umumin, banyak orang yang ikut. Enggak, saya sembunyikan. Tetap lebih baik. Loh kan lebih baik diumumkan biar orang lain ikut. Baik disembunyikan. Walaupun orang lain bisa mengikuti saya kalau saya mengumumkan, tapi saya enggak. Artinya tulis hamba Allah. Nah, bantuan dari hamba Allah 10 juta. Boleh diumumkan. Bantuan 10 juta dari hamba Allah. Siapa ini hamba Allah? Siapa aja nggak ngerti udah. Panitia boleh mengumumkan. Kalau namanya tanya dulu. Umumkan Pak? Jangan. Jangan sudah. Simpan. Panitia nggak boleh ngumumin. Cukup umumnya pakai hamba Allah. Kenapa? Karena walaupun punya 3 persyaratan ini, tapi menyembunyikan amal tetap lebih baik. Adapun amal-amal yang tidak bisa disembunyikan, ini ada amal yang nggak bisa. Apa contohnya? Ibadah haji. Kamu nggak bisa sendirian, nggak bisa. Tolong saya mau sembunyi ibadah hajinya. Orang minggir semua. Ya nggak bisa. Ente mau umroh sendirian namanya, biar orang lain nggak ada yang lihat. Ya nggak bisa. Wong kamu
Umroh itu pakai topi aja nggak bisa, apalagi kamu tutupin biar nggak kelihatan orang, saya tutupin, ya nggak boleh. Memang umroh itu biar dilihat orang justru, gitu loh. Haji itu biar dilihat, tapi harus punya 3 ini. Nah, kalau sampai ibadah hajinya kok nggak punya ini, ya rusak juga. Walaupun memang itu amal yang harus ditampilkan, tapi ketika menampilkannya tetap harus bersih dari, harus ada keikhlasan. Apalagi jihad, perang ngumpet-ngumpet namanya. Gimana mau perang ngumpet-ngumpet? Perang ya terang-terangan, perang ngumpet-ngumpet bukan perang. Terus Jumatan. Mau Jumatan tapi mau Jumatan sebarang orang kok mau ngumpet. Kalau ngumpet, iya kan bareng orang juga maksudnya. Bagaimana mau ngumpet Jumatannya? Jadi itu amal yang nggak bisa, karena harus mendatangkan orang lain. Kalau umroh itu mesti bareng sama orang lain, haji mesti. Kalau Jumatan harus mendatangkan. Kalau enggak ya nggak bisa Jumatan. Masa kamu mau Jumatan sendirian? Khotibnya dia, makmumnya siapa? Ya nggak bisa Jumatan mas sendirian. Nggak bisa Jumatan sendiri, nggak bisa, harus ada yang lain. Terus apalagi seperti menuntut ilmu, bisa ngumpet. Paling kalau mau ngumpet lihatnya YouTube, ini ngumpet sendirian. Itu bukan untuk ilmu, itu nyimak namanya. Untuk ilmu itu duduk bareng ngaji, nanya, begini namanya nuntut ilmu. Kalau di YouTube di pojok kamar itu bukan nuntut ilmu, namanya nyimak, mengulang apa yang sudah pernah dipelajari, menambah apa yang belum dipelajari. Bukan nuntut ilmu, bukan. Nuntut ilmu itu langsung nggak bisa sembunyi. Jadi kita harus tahu mana amal yang harus saya sembunyikan, mana amal yang nggak bisa disembunyikan. Lah, adapun amal itu nggak bisa disembunyikan, kenapa? Karena disinilah namanya syiar agama Islam. Kalau semuanya umpetan, Islam syiarnya mana? Adzan kok sembunyi? Allahu Akbar, Allah. Nah, ini orang lain taunya bagaimana? Syiarnya di mana? Hah? Kamu keluar rumah, subuh keluar rumah mau ke masjid, itu syiar Islam. Orang yang lihat siapa itu? Oh, si Anu mau ke masjid. Oh, syiar agama Islam itu artinya memberitakan orang tentang agama Islam. Jadi beritahu itu nggak harus pakai speaker teriak-teriak, nggak usah. Yang adzan ya adzan, saya jalan dilihat orang, itu syiar agama Islam. Itu juga harus bersih dari riya, begitu loh. Kalau saya ke masjid jalan, nanti orang lain melihat mau ikut saya, mau ada yang ikut, nggak ada yang ikut, ya kamu harus keluar. Hatinya harus bersih dari riya, nggak terus mau pamer, enggak, keluar aja ke masjid. Nah, adapun pakaiannya lah ini, jangan terus kalau pakaian ini nggak ada yang ngeliatin, nah itu urusan pribadinya artinya. Kalau niatnya ikhlas karena Allah, pakai apa saja keluar ke masjid, yang penting kewajiban saya terpenuhi. Ini bagian dari syiar agama Islam. Jumatan itu syiar agama Islam, takbiran, azan, jihad itu syiar agama Islam yang memang harus ditampilkan, nggak bisa disembunyikan. Kalau nggak nampak Islam. Mana nampak Islam? Sholat fardu sembunyi. Puasa sembunyi. Haji sembunyi. Nah, terus Islam mana? Jadi nggak ada Islam berarti dong ada Islam sembunyi. Ini bukan Islam, ada Islam sembunyi. Bagaimana? Lah terus kalau saya amalnya riya, saya belum bisa ikhlas. Ya, saya kalau ibadah senangnya diliatin orang. Kalau sendirian, males. Coba
Ini kalau sholat sunnah di masjid, habis fardu sholat sunnah di rumah, males. Kalau habis fardu sunnah males. Di masjid semangat. Jadi kalau saya amalnya masih riya gimana, Bib? Saya sedekah masih riya. Saya sholat masih riya. Saya ngaji masih riya. Artinya amal saya itu nggak bisa lepas dari riya. Selalu saya pengen dilihat orang, pamer sama orang, mau dipuji orang. Selalu. Gimana terus amal saya? Tetap kita wajib terus beramal. Walaupun amalnya riya. Nah kan nggak ada gunanya, Bib, amal yang riya. Amal yang riya, sholat yang riya itu nggak ada gunanya. Artinya nggak mendapat pahala, malah mendapatkan ancaman. Tapi kalau saya belum bisa ikhlas, saya masih riya, terus gimana? Amal saja. Riya ikhlas itu nanti akan tumbuh belakangan. Jangan maksain harus ikhlas. Kalau belum ikhlas saya nggak mau amal. Berat nggak ini? Mungkin nanti setelah mati baru ikhlas gitu loh. Karena kamu itu susah nundukin nafsu selalu minta bagian. Gitu loh. Jadi kalau kamu kok nantilah kalau nafsu saya sudah saya tundukkan, sudah nggak ngelirik orang lain baru saya mau. Ya nanti di dalam kuburan maksudnya. Jadi kalau amal saya rusak semua gimana, Bib? Kan nggak ada gunanya, nggak apa-apa terus amal. Karena ikhlas itu nanti bisa tumbuh belakangan. Kata orang, nanti kalau kamu sudah lupa sama amal kamu jadinya ikhlas. Kamu sedekah. Ingat sama sedekah kamu. Oh kemarin saya sedekah. Selagi masih ingat, itu masih riya. Nah kapan ikhlasnya? Kalau sudah ikhlas berarti. Kata ulama, sudah amal saja. Terus juga lama-lama ikhlas. Artinya orang yang amal itu mungkin saja nanti amalnya dirubah oleh Allah menjadi amal yang ikhlas. Kapan? Ketika nanti kamu itu punya amal yang ikhlas satu, mungkin saja semua amal kamu jadi dihitung oleh Allah jadi amal yang ikhlas. Kertas koran kalau sudah dibaca itu ada harganya enggak? Uang palsu itu ada harganya? Uang palsu ada harganya enggak? Kalau selembar, kalau setrek, kertas koran kalau setrek laku, berarti laku juga. Ada harganya juga. Jadi amal itu kalau nggak ikhlas, kalau banyak ya barangkali ada harganya gitu loh. Udah amalnya nggak ikhlas sekali doang lagi ya, mau apa ngapain, mau dibanggain apanya coba? Udah sholat aja terus. Barangkali nanti, artinya begini, uang palsu itu disebut palsu gara-gara nggak ada stempel langsung dari Bank Indonesia. Bank Indonesia merasa tidak mengeluarkan uang ini hingga dianggap palsu. Tapi saya punya palsu gimana? Ya simpen aja. Lu ngapain? Barangkali Bank Indonesia datang ya tempel, sudah sini kesian lah sini. Oh, jadi asli semua uang kamu kan begitu maksudnya. Enak nggak? Nah, begitu. Jadi amal saja terus, jangan terus. Oh, katanya Imam Ibnu Athaillah saya beramal harus ikhlas. Kalau belum ikhlas, wah ini ngawur. Kalau belum ikhlas jangan beramal, tetap beramal. Jadi mau kayak apa saja tetap beramal. Hingga kita ini berharap nanti barangkali ada sholat saya sekali yang ikhlas, maka sholat saya yang lain dihitung ikhlas semua sama Allah. Kan wajib. Walaupun pertamanya nggak ikhlas, akhirnya dihitung ikhlas sama Allah. Memang amal itu kadang begitu. Awalnya nggak ikhlas, lama-lama jadi ikhlas. Pertamanya asal ke masjid pinginnya pamer, pinginnya
Tapi karena tiap hari nikmat, dapat keenakan, lama-lama ya nggak mikirin lagi pujian dari orang. Tujuannya sudah karena Allah. Kenapa? Lama-lama sudah mendapat kenikmatan dalam ibadahnya. Ada seorang pencuri di negeri Yaman, di Arab ada pencuri. Ini maling itu nggak cuma di pasar sini, di Masjidil Haram banyak maling. Kira apa? Di Masjidil Haram orang lagi tawaf, lagi sholat, HP hilang, meleng. Banyak di sana, banyak begitu-begitu. Apalagi sekarang malingnya tahu majelis taklim, selama majelis Rasulullah di Monas, itu copet dari sejakarta datang semua, nggak cuman santri, pondok pesantren, majelis taklim, enggak, perkumpulan copet-copet juga ada undangan. Dikira apa? Itu yang menyaksikan undangan itu enggak cuma para santri, copet, tukang jualan asongan, juga komplit itu menyaksikan undangan berharga itu. Nah, ini ada copet di Masjidil Haram lagi nyopet kok ketahuan. Ketahuan nyopet, diteriakin maling, lari ngumpet karena rame, selap-selip dikejar sama askar di sana. Masuk ke masjid. Di Masjidil Haram itu setiap tiang-tiang itu ada syekh ngajar ngaji. Tiang sono, jadi dikumpulin sama santri. Lalu dia lari nyelip di salah satu santri, duduk. Nanti kira santri kan ngaji dikira. Ini polis nyari ke sana nggak ketemu, pulang. Alhamdulillah aman kata dia. Sambil duduk itu dia ngelihat syekh ini, ya Allah, ini syekh kok enak banget. Cuman ngoceh sono ngoceh sini, tahu-tahu depannya ada sorban. Kalau ada orang nanya, ntar pulangnya ngasih uang, orangnya pergi. Satu-satu ngasih uang. Sepi, buntel sama syekhnya, pulang. Kata dia, indah bener, dapat uangnya kok begitu. Saya untuk dapat segitu itu korbannya digebukin orang. Insya Allah, nyawa taruhannya. Udah, besok saya mau cari tiang kosong. Mau cari, pulang dari situ ke pasar beli seragam. Cari buku di pasar sekalian. Besok Masjidil Haram cari tiang kosong mana, kan banyak tiang Masjidil Haram. Asal duduk. Ya, dilihat kayaknya sorbanan putih-putih, ya mulai ada yang datang. Terus dia cerita sebisanya, cerita ini cerita itu. Ada orang nanya, tulis sama dia. Nanya lagi, tulis. Jawabannya besok. Kenapa? Kalau saya jawab sekarang nggak otentik jawabannya. Nanti akan saya sertai dalil-dalil Qur'annya, kitabnya, biar jelas semuanya. Oh ya sudah, bubar. Malamnya dia ke rumah kiai nanya, nih Pak Kiai jawabannya apa Pak Kiai? Oh, tulis sama dia, tulis. Terus besok pagi datang lagi dia. Yang kemarin nanya mana? Saya Pak. Jawabannya begini. Oh ya, stimulus. Lumayan senang ya. Mulai ada yang ngasih. Yang kedua mana? Ini jawabannya begini. Itu setiap hari begitu. Pertanyaan baru, besok jawabnya. Nanya lagi malamnya Kiai sono. Itu setiap hari sampai akhirnya jadi kiai. Sampai pinter nggak nanya lagi. Kalau ada orang nanya, begini jawabannya. Lama-lama ikhlas, tahu nggak? Setelah lama, terus saya kalau sini cuma nyari duit doang mau ngapain? Hidup dirasakan sudah hidup, hatinya tenang, udah nggak takut macam-macam. Lama-lama muncul ikhlas sampai akhirnya sudah dikasih amplop ya, nggak diharapkan lagi. Gitu. Yang diharapkan menyampaikan ilmu, ada orang yang nggak tahu, pingin dia mengajarkan sesuatu. Lama-lama tumbuh ikhlas. Yang tadinya itu jelas-jelas nggak ikhlas. Duduk ngajar, kalau nggak dikasih amplop disambit, kasih dong bego. Itu jelas-jelas nggak ikhlas maksudnya. Lama-lama bisa. Nah, jadi ikhlas begitu. Kalau kamu kok di awal nggak bisa ikhlas, nggak usah terus jadinya. Saya mau belum bisa ikhlas.
nanti aja lah amalnya kalau sudah. Lah kapan bisa ikhlasnya? Mau sampai mati kamu nggak bisa ikhlas. Jadi melangkah dulu, kerjakan dulu. Nanti kurangnya apa diberesin. Oh, ini amal saya ini masih kurangnya gara-gara ini. Oh. Ada seorang ulama besar yang kerjanya zuhud, ngajar ilmu, ngajar santri, ngajar. Tiba-tiba didatangi para sahabat-sahabatnya, ada berita untuk perang. Kata sahabatnya, ayo kita berangkat, ini ada perangan syahid kita. Langsung, oke, siap. Masuk rumah dia, salin. Begitu mau berangkat, berhenti dia. Ini kok seneng banget, kayaknya saya mau jihad, ini ada apa ini? Nanti dulu, sholat 2 rakaat dulu dia, istikharah, ya Allah, ini kok saya kok semangat buat jihad, ini ada apa? Ini nafsu atau ikhlas, ya Allah? Itu dikontrol sama dia. Sampai munculnya apa? Oh, ini gara-gara pingin disebut hebat sama orang. Nggak jadi. Nggak jadi. Ini enggak, sudah mau syahid, mau enggak jadi. Rusak hati saya. Jadi dia ngontrol. Kenapa? Orang yang sudah betul-betul tingkatannya orang-orang yang nggak mau amal karena Allah, ini bisa menolak satu amal hanya gara-gara di hatinya ada keinginan yang lain. Kenapa? Mereka orang-orang yang sudah melatih hawa nafsunya, sudah mendidik hawa nafsunya. Makan ya dihati-hati, tidur ya pakai caranya Nabi, bantalnya nggak mau yang empuk, ngadepnya ya beres. Habib Umar bin Khattab itu kalau diundang ke hotel-hotel sana seringkali spraynya taruh di bawah, tidur di bawahnya. Kasurnya ya kosong. Kenapa? Biar saya masih merasakan cara tidurnya Nabi SAW. Yang tidur di tempat yang keras. Biar hatinya ikut lembut, nggak keras. Gitu loh. Jadi masih mengikuti cara-cara seperti itu agar apa? Bisa mendatangkan kebaikan di hatinya, tetap bisa amal hanya karena Allah Subhanahu wa taala, nggak disertai yang lain-lain. Ini banyak perjuangan-perjuangan untuk mendidik hawa nafsu. Kalau kita nggak mengadakan pendidikan ini, ya selamanya jadi orang awam terus, sudah begitu aja terus, nggak merasa ada sesuatu yang perlu kita perbaiki, nggak merasa ada kerusakan dalam hati kita, merasanya saya baik-baik saja, nggak ada masalah diri saya, ya karena nggak dikontrol. Kalau dikontrol maka akan membawa pada dampak yang bisa baik. Jadi walaupun masih nggak bisa ikhlas, tetap harus beramal, terus disertai selalu minta ampun kepada Allah. Ya Allah, saya belum bisa ikhlas ya Allah. Amalnya masih karena si anu, ampuni ya Allah. Mudah-mudahan besok bisa ikhlas. Terus begitu. Mudah-mudahan nanti dikasih karunia Allah punya amal yang ikhlas. Karena selalu minta ampun atas kekurangannya dari amal yang dikerjakan. Jadi jangan sampai putus asa, apalagi berhenti beramal, berhenti berdoa, berhenti sedekah. Karena orang yang sedekah dengan riya, sama orang yang enggak sedekah pingin ikhlas, bagus mana? Bagusnya sedekah pakai riya dong, masjid kebangun maksudnya. Gara-gara saya mau ikhlas masjid, enggak. Waduh, rugi saya Pak. Terus kamu enggak ikhlas enggak apa-apa lah, saya umumin nanti biar orang tahu semua, yang penting masjidnya. Itu lebih menguntungkan daripada orang yang artinya berhenti beramal gara-gara belum ikhlas. Itu masih menguntungkan orang yang beramal walaupun bagi orang lain gitu loh. Mau sedekah nggak ikhlas, itu nggak ikhlas nggak apa-apa. Kata yang fakir, Pak, lo nggak apa-apa, yang penting sini berasnya sini Pak. Tapi saya nggak ikhlas, nggak apa-apa Pak. Kata yang fakir nggak apa, masih menguntungkan daripada kamu nggak amal. Jadi gambarannya begitu. Jadi lebih baik mana saya beramal walaupun nggak ikhlas dibandingkan amal nggak ikhlas sama nggak amal hanya gara-gara pingin ikhlas. Dalam hal-hal tertentu lebih baik beramal walaupun nggak ikhlas.
Kenapa? Karena mungkin saja nanti muncul jadi, kapan munculnya? Kalau sudah lupa. Kayak kamu berak keluar tainya, pernah kamu ingat-ingat lagi tainya gitu. Itu kalau sudah lupa, kata ulama ada yang mengatakan, sudah ikhlas berarti itu sudah artinya kamu sudah nggak ingat pamrih lagi, nggak ingat gitu. Lah kalau diceritain lagi sama orangnya, dulu pernah kamu saya kasih, lah ini muncul. Nah, itu loh. Ngungkit amal. Padahal sudah ikhlas, sudah lupa dia. Gara-gara satu kejadian ngungkit lagi, ya ini muncul nggak ikhlas lagi, rusak lagi amal itu, digerogotin lagi amalnya. Kalau sudah lupa sama satu amal, ya sudah jangan diceritain lagi, sudah biarin. Itu yang tadinya nggak ikhlas berubah jadi ikhlas. Mudah-mudahan kita semua dikaruniai oleh Allah amal yang ikhlas, amal yang karena Allah, mendapat ridhonya Allah, membuahkan amal yang baik di hati kita, mengajak hati kita senantiasa mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa mendapatkan kebaikan di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadratin Nabi, Al-Fatihah. A'udzubillahi